segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, segala pujian. Kau hadir dalam kini. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Yes Lord, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Yes Lord, memujimu, menyembahmu, menyembahmu. Gereja Tuhan, lantai 1, lantai 2, lift up your voice. Yeah, yeah, yeah. Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau hadir dalam hidup kami, Yesus. Amin. Engkau hadir di tempat ini. That you live in us, Lord Jesus. And your presence is here in this church. Bersyukur untuk kesempatan kami sebagai saudara seiman boleh berkumpul bersama-sama. We are so grateful, Lord. As your body, Lord Jesus, we can come together to worship you, Lord. Biar pengurapan Tuhan turun untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Pengurapan Tuhan turun untuk gerejamu. Your fresh anointing, Lord. Come to the servants
that take part on this service. Your anointing, Lord, come to your church, Jesus. Kami nggak mau sia-siain waktu yang ada, Tuhan. Kami mau pergunakan waktu-waktu ini, Tuhan, untuk menjadi pemuji-pemuji-Mu, Tuhan, penyembah-Mu, Yesus. We want to use our time fully, Lord Jesus, to praise your name, to worship your name. Kami siap, Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu. We are ready, Lord, to praise your name. Katakan, aku siap, Tuhan. Katakan, Aku siap. we are ready, Lord, di dalam nama Yesus. In Jesus' mighty name. Gereja Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Haleluya, haleluya. Good morning PPC. How are you? Firman Tuhan dalam Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Siapa yang pagi hari ini sangat bersyukur atas semua kebaikan Tuhan? Haleluya. Come on everybody. Yuk kita mau memuji Tuhan yang bernapas meninggikan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama semuanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung namanya. Pujilah Yesus. Puji dan tarian, Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati ingatkan puji semua, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yang bersyukur, lambaikan tanganmu dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung namanya. Pujilah, musik dan tarian, bersama dengan segenap hati. Jemaat Tuhan, angkat suara mengatakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. haleluya. Pemusik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau baik buat hidup kami, dulu sekarang selama-lamanya. Jemaat Tuhan katakan, for the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. One more time. For the Lord is good. Hallelujah. Come on. For the Lord is good.
mercy endureth forever. The Lord is good. The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Siapa yang bersyukur pagi hari ini? Siapa yang sangat-sangat diberkati Tuhan? Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Come on guys. Tepuk tangannya di atas kepala yuk. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Thank you Lord. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, Haleluya. kebesaran-Mu selamanya. Terpujilah. Namamu Tuhan, Thank you Jesus. kuat dan penuh keagungan, Katakan satu hati. satu hati kami nyatakan, Kebesaran. kerajaan-Mu kekal selamanya. Jemaat Tuhan, tahu lagu ini, come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa Dari kami bersorak. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Hey! Tepuk tangannya, come on. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh. kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu. kebesaran-Mu tetap selamanya. Jemaat Tuhan katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Engkaulah Raja. Come on, tepuk tangannya dong. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Hey! Terima kasih Tuhan. Percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in the presence of the Lord. Thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu yang gak putus-putusnya Tuhan. Detik demi detik, menit setiap menit, hari demi hari Tuhan. Kau terus menyertai kami Tuhan.
Kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Ajar kami, ingatkan kami terus untuk terus jaga hati kami terhubung akan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu selamatkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin ku lepas dan bayi-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yesus, Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. tak bisa Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sembah Dia saudara. Kami naikkan syukurku Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan ku terhubung. Terima kasih Yesus.
ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang Katakan lebih sungguh. berdaulat Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri, katakan ku terhubung. hubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan berdaulat atasku. We worship you. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Ku Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Katakan. Lebih sungguh angkat kedua tanganmu, katakan. Ku sembah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau ku sanjung Tuhan. sanjung Kau mulia, Mulia. Sing and I cry, holy, holy, holy. And I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt your glory, glory, glory to the Lord. glory. One more time, and I cry, holy. Glory,
more time. Bagimu ku sembah, Kudus, kudus. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Engkau ada di tempat ini dan Engkau yang kami sembah. You are here, Lord Jesus, and you are the only God that we worship this morning and for the rest of our life. Yang mau buka hati kami, biar firman-Mu Tuhan merubahkan kami dan menguatkan kami. Lord, we want to open our heart and let you alone speak to the deepest of our heart. You change our life and you strengthen us, Lord Jesus. Bekerja bebas Roh Kudus di tempat ini, kuasai pikiran kami. Holy Spirit take over as well our mind, our thought. You take over, Lord Jesus. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, sama-sama kami sepakat menolak di dalam nama Yesus Kristus. Berbicara Bapa, speak to us. Di dalam nama Yesus semua sama-sama katakan. Amin. Amen. Haleluya. You may be seated. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning. Sebelum saya masuk dalam announcement, I would like to call all middle schoolers. Everyone, middle schoolers, go with Kokonik on the back. All middle schoolers. First floor and second floor. Yes. First floor and second floor. Oke. Selamat pagi, selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di PPC. Welcome to everyone, especially the first comer. Welcome, welcome, welcome. By the way, saya ada pertanyaan gampang banget. Berapa dari Anda yang udah jalan-jalan ke gedung yang di Big Sanctuary? How many of you already go to the other room? Berapa di antara Anda? Belum. Takut nyasar. Okay? So, right after this service, I encourage you, saya minta Anda untuk kalau bisa lihat-lihat di gedung samping. Ya, pas di samping ini. Karena apa saya pikir-pikir ya Jacob ya? Apa? Oh, nggak tahu caranya ke sana. Ya nanti ditemani sama Hani. Karena pas saya pikir-pikir nih, kalau Anda nanti ke sana, Anda kasih tahu sama saya. Sebenarnya gedean gedung ini apa gedung sana? Anda lihat deh. Anda lihat, tapi nanti kita akan berbicara. Pokoknya main-main ke sebelah sana. Apa? Oh, kalau kurang gede kata Jacob nanti dijebol. Sombong bener loh. Alright, pagi hari ini saya mau ucapin terima kasih untuk Anda yang minggu lalu udah mampir di Pex Cafe. Yes. Anda tahu kan Pex Cafe itu pay as you wish. Anda membayar sesuka-sukanya, tahu kan? Berkat kemurahan hati Bapak Ibu semuanya, minggu lalu kita terkumpul $865. Yeay! Nah, nantinya setiap Sunday kita akan buka Pex Cafe, ada minuman dingin, minuman hangat, snack, semua segala macam. Dan sebagaimana dengan konsepnya pay as you wish, Anda boleh membayar sesuka Anda. Tapi again, saya percaya banget keluarga besar PPC adalah orang-orang yang generous, yang luar biasa. Yes. Kalau Anda buka di bulletin Anda, if you open your bulletin, tanggal 19 Oktober, October 19, it's gonna be Pex Center 5K Run and Walk. Kita akan ada walk and run. Yang mau walk boleh walk, yang mau run boleh run. Registration ada di dalam QR code yang ada di bulletin. Kalau Anda ada pertanyaan,
bisa menghubungi Desindri atau Nana setelah kebaktian ini. Kalau nggak salah mereka akan buka table di depan Pex Cafe. Jadi Anda yang mau daftar, Anda yang mau punya pertanyaan, but I really encourage semuanya keluarga besar PPC, kita ikutan sama-sama dan yang paling penting, kasih tahu dan ajakin teman-temannya, orang-orang lain, invite your friends to be part of this 5K run and walk 19 Oktober. Kalau Anda mendaftar sebelum 1 Oktober, Anda akan dapat kaos dan juga akan dapat nomor peserta. Oke, jadi saya mau semuanya untuk ikutan di dalam 5K run dan sedikit bocoran, catat tanggalnya 26 Oktober, kita rencananya akan open house, kita akan undang orang-orang dari community, dari semuanya untuk boleh menjalani ngelihat gedung-gedung kita, and then sore harinya open house-nya rencananya dari jam 10 sampai jam 1. That's everyone is welcome. Lalu sorenya tanggal 26 Oktober adalah di mana kita akan ada building dedication service atau kebaktian ucapan syukur untuk keluarga besar PPC. Amin. Hari Sabtu tanggal 26 Oktober, that's the plan. We're gonna have an open house dari jam 10 sampai jam 1, and then jam 4 sore kita akan ada building dedication service. And jangan lupa catat November 28, 29, dan 30 kita akan ada Thanksgiving Retreat yang akan dilakukan di Hershey, Pennsylvania. Kamis, Jumat, Sabtu ada hotel, namanya hotel apa gue lupa. Pokoknya di salah satu di sana lah. Kalau nggak ada ya di kuburan boleh lah di mana gitu. Pokoknya kita akan retreat sama-sama. So saya mengharapkan Anda boleh ikut serta bersama-sama dengan kita semuanya. Ya, siapkan hati Anda untuk kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Let's silent our cell phone. Yang di luar usher bisa tolong dipanggil untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau mengundang brother saya, Pastor Jacob Wibowo, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Jacob. Shalom, selamat pagi. Panas ya saudara ya. Gedungnya $1 million tapi AC-nya ratusan dolar. Sombong ya saudara. Oke saudara, aduh mau ngomong apa nih jadi lupa nih saudara. Gara-gara AC-nya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke saudara, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan saudara. Saudara merasa Tuhan baik gak saudara sama saudara? Saudara merasa, wah kita ini punya gedung yang tadi teman-teman bilang, tahu nggak jalannya ke sebelah sana? Nggak tahu, harus pakai GPS. Ya saudara, GPS karena begitu saudara masuk, pasti hilang. Keluar-keluar langsung dari kuburan. Wah, luar biasa saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Saudara, mari kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita masih belajar tentang tema kita yaitu karakter under construction. Ini tema yang setuju banget saya, karena apa, karakter kita tuh dikonstruk terus saudara ya. Karakter kita ini terus akan direnovasi terus menerus, betul saudara? Ya, ada yang sudah sempurna ya perlu lagi direnovasi karakternya saudara? Saya kira nggak ada saudara ya. Sampai kita mati, kita terus akan ada di dalam under construction terus saudara. Ya, nah karakter itu apa sih saudara? Karakter itu sebenarnya apa? Karakter itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, karakter itu adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ya, karena saya nggak pinter-pinter yang begituan, pokoknya intinya yang namanya karakter itu sifat kita. Gampang ya saudara ya. Jadi sifat kita itu adalah karakter saudara. Nah, ada banyak karakter manusia, sifat manusia, betul? Ada yang pemarah. Siapa angkat tangan yang pemarah? Oh, ada loh, tetap loh yang marah, saudara ya. Ada yang penyabar. Ada apa? Oh, nggak sabar. Pastor Aldo, Batak, boleh lah ya. Diampuni lah ya kalau Batak ya.
Kalau saya wong Jawa, saudara, jadi mungkin ya sedikit bisa calm down dikit lah ya, gitu. Nah, berbicara tentang karakter ini adalah satu hal yang sangat penting saya bilang. Karena apa? Karena dengan karakter kita, orang bisa suka sama kita, saudara. Ya, dengan karakter kita, orang bisa nggak suka sama kita. Amin Pak, amin saudara. Dengan karakter kita, orang bisa berantem sama kita. Karena karakter, banyak suami dan istri cekcok, saudara. Ada yang suami istri nggak pernah cekcok? Yang single-single angkat tangan, ya belum punya istri, belum punya suami angkat tangan. Suami istri karena karakter bisa bercerai, saudara. Itu. Teman-teman yang di sebelah sana kayaknya kalau, oh Jos, hey. Kalau ada yang kain enough untuk buka jendelanya boleh tuh. Bantu Om Sandri, jendela-jendela boleh dibuka biar agak berangin kita. Bahkan karena karakter seorang bisa apa saudara? Gak mau ke gereja lagi saudara. Ya, karena karakter orang bisa gak mau kenal Tuhan. Padahal gak pernah kenal Tuhan, gak pernah tahu kebaikan Tuhan. Gara-gara karakter seseorang yang ada di dalam gereja, mereka gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi kenal Tuhan. Betul saudara? Pernah aja jadi korban seperti ini saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita dituntut untuk memiliki karakter yang baik, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk semakin meneladani karakternya Tuhan. Tapi memang nggak gampang, betul saudara. Walaupun semua itu nggak gampang. Saya ketemu orang yang sudah 10 tahun yang lalu, saya ketemu dia ini terkenal bikin onar. Selalu bikin ribut di mana-mana. Ketemu lagi setelah 10 tahun. Ya masih seperti itu saudara. Kalau kita tanyain, yo, what's wrong with you man? Wah kayaknya orang Amerika ya. Kenapa kamu kok kayak gitu? Masih tukang marah-marah terus. Jawabannya apa yang paling klasik yang sering dikatakan? Ya aku nih ya lahir begini. Karakter aku tuh ya begini. Paling gampang tuh jawaban saudara ya. Suami istri kalau berantem gitu ya. Istrinya bilang, suaminya bilang, kamu tuh gak pernah berubah. Koyok ngono terus. Dari anak, belum ada anak, sekarang anak umur 50. Wah anaknya udah umur 50, berarti bapaknya umur 80, 90 saudara ya. Dari dulu gak berubah. Jawaban paling enak, paling klasik apa saudara? Bapak-bapak ini senjata buat kalian kalau sedang diserang istri-istri ya. Bilang aja, karakterku yang ini. Salahnya kon mau sampai aku. Salahnya kamu mau sama aku. Ya saudara gak boleh itu saudara. Seringkali karakter kita ini tidak mencerminkan anak Tuhan. Sudah ke gereja, sudah nyanyi, sudah saya sendiri sudah khotbah di atas ini. Kalau emosi, taringnya bisa keluar saudara. Dan itu keluar terus, nongol terus bertahun-tahun saudara. Iya saudara. Maka dari itu saudara, Tuhan pengen kita semakin serupa dengan dia. Karakter kita terus harus dikonstruksi terus. Benar gak sih kata konstruksi? Kok kayak orang hamil konstruksi ya? Orang punya anak. Di-construction terus saudara. Harus dibetulin terus karakter kita. Gak ada yang sempurna, yes. Gak ada yang sempurna. Betul saudara? Nah, Tuhan mau kita semakin serupa dengan dia. Karakternya semakin sama dengan dia. Betul saudara? Saya pelajari saudara, di Alkitab ini ada orang-orang hebat yang saudara pastinya pernah dengar nama-namanya. Ternyata orang-orang ini mempunyai karakter-karakter yang mirip-mirip, yang sama-sama saudara. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita yuk lihat nih. Saya mau ajak saudara kita lihat orang-orang hebat ini memiliki karakter seperti apa nih. Kok bisa sampai diceritakan begitu hebatnya dia. Amin saudara. Yuk yang pertama saudara. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf yang 2-3 minggu ini disebut-sebut terus dari Pastor Daniel Alexander. Pertama tema ini diangkat. Dia membawa tentang Yusuf. Saudara. Yusuf, mari kita buka Kejadian 45 ayat 1 sampai 7. Kita baca sedikit. Saudara. Kejadian 45 ayat 1 sampai ke 7 berkata seperti ini. Judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf
tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal hati. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kalian. 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. 7 terakhir, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Wow, di bumi ini. Dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara. Ini ceritanya secara singkat, saudara. Saudara pasti sudah pernah dengar. Kisah ini menceritakan bagaimana Yusuf itu kan dicemplungin ke sumur sama saudaranya, terus singkat cerita dia pokoknya dijual, jadi budak, dipenjara, akhirnya Tuhan bawa dia naik menjadi penguasa nomor 1 di Mesir, saudara. Sampai satu kali kalau saudara baca, saking hebatnya Yusuf ini, sampai Firaun rajanya bilang, nggak ada sesuatu yang bisa bergerak tanpa seizinmu di Mesir. Woi, rajanya aja sampai takluk sampai dia, saudara. Dia orang nomor 1 di Mesir. Apa yang terjadi? Tahu-tahu setelah sepanjang bertahun-tahun itu dia berpisah dengan keluarganya. Ya saudara, dia ini kalau saudara ingat Yusuf ini anak orang kaya, saudara. Yusuf ini anak seorang saudagar kaya yang bernama Abdullah. Ini di kekristenan apa di Islam, saudara? Jacob, terima kasih, Ibing Ping. Sayalah bapaknya Yusuf, saudara. Memang betul. Ini karena inilah saya menamai anak saya Joseph. Joseph, son of Jacob. Joseph anaknya Yakub. Jawane ngono, saudara. Ya, jadi Yakub orang kaya banget, sayang banget sama yang namanya Yusuf. Sampai Yusuf itu the only child, satu-satunya anak yang selalu dibeliin jaket. Kalau sekarang mungkin jaket LV ya saudara ya, jaket-jaket Prada, saudara. Zaman dulu dari 12 anaknya yang dibeliin jaket cuma Yusuf. Wah, Alkitab mencatat Yusuf itu dikasih jubah yang maha indah. Koko-kokonya cuma ngiler, saudara. Di pojokan pintu dia ngiler, saling ngomong ya, awas kon ya katanya gitu kan. Akhirnya apa? Yang menjadikan permasalahan adalah Tuhan memberikan mimpi sama Yusuf. Yusuf dikasih mimpi, mimpinya adalah gandum-gandum kakaknya itu tunduk di hadapan gandum dia. Yang diartikan bahwa apa? Kakaknya, saudara-saudaranya satu hari nanti akan ada di bawah pemerintahannya dia. Enggak suka lah saudara. Makanya mereka kasih persekongkolan jahat, masuklah Yusuf dibawa ke padang gurun, dicemplungin ke sumur, dijual, dan sampailah dia cerita yang tadi saya ceritakan. Sampai satu hari, di tengah kejayaannya Yusuf memimpin Mesir, saudara. Dia menjadi orang yang dipilih sama Firaun untuk memimpin Mesir, mengatur bahan pangan di Mesir pada saat kelaparan, saudara. Karena Yusuf ini ciamik banget, saudara. Hebat sekali bisa mengatur sehingga di luar sana terjadi kelaparan. Tapi di Mesir berlimpah-limpah makanan, saudara. Sampai diceritakan orang-orang dari negeri-negeri asing itu datang untuk membeli gandum ke Mesir. Untuk membeli makanan di Mesir.
Nah, inilah ceritanya saudara. Ayat ke-45 ini. Itu saudara, apa yang terjadi? Keluarganya Yusuf juga butuh bahan pangan. Dia datang ke Mesir dengan tidak ada pikiran bahwa adiknya lah pemimpin Mesir nomor 1 saudara. Yang dulu pernah mau dibunuh, cemplungin ke sumur, dijual menjadi budak saudara. 45, kejadian 45 ini terjadi. Ketemulah kakak-kakaknya sama Yusuf saudara. Ayat ketiga tadi berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hiduplah Bapa. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab. Sebab mereka takut, gemetar. Mereka ketakutan saudara. Saya yakin tuh saudara, pasti ada yang pipis saudara. Ya saudara, saudara pernah jahat sama orang. Pernah mau bunuh orang, tapi nggak jadi. Nggak terbunuh orang itu. Satu kali saudara ada di hadapan dia. Butuh sesuatu sama dia. Gimana saudara rasanya? Pipis apa enggak saudara? Ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang dikatakan Yusuf? Tadi ayat keempat kelima. Yusuf itu orang yang sangat hebat. Ayat keempat kelima tadi berkata bahwa bukannya Yusuf ngamuk-ngamuk. Bukannya Yusuf membalas dendam. Bukannya Yusuf itu. Yusuf sakit hati enggak menurut saudara-saudara? Saudara kalau dibegitukan sama saudara sendiri. Sering kan dengar saudara sendiri sampai dendam kesumat. Belum mau dibunuh loh saudara. Cuman gara-gara rebutan harta aja sudah bisa bunuh-bunuhan saudara. Ini sudah mau dibunuh tanpa ada alasan yang jelas saudara. Pasti yang namanya Yusuf itu sudah panas, sakit hati. Ya, pada saat terjadi perjalanan belasan tahun itu, saya yakin Yusuf sakit hati saudara. Tapi apa yang terjadi? Pada saat ketemu dengan koko-kokonya yang jahat itu, apa yang Yusuf bilang? Aku ini Yusuf. Aku ini Yusuf. Bapak masih hidup enggak? Simboke masih urip apa ora? Ini bahasa ngapak saudara. Saya dari Wonosobo. Artinya bahwa ibu masih hidup apa enggak? Bapak masih hidup apa enggak? Ini saya bayangin hebat Yusuf ini. Yusuf ini super luar biasa hatinya saudara. Kalau Yusuf ini kita, gak usah kita lah ya, saya lah. Gitu, saya. Kalau Yusuf ini saya. Sudah saya rujak itu saudara, kalau kakak-kakak itu saudara. Begitu nongol, saya sudah, lihat ya ini saya akan tunjukkan siapa saya. Kalau saudara jadi Yusuf, bisa gak saudara kayak Yusuf? Oh my brother, ini aku Yusuf. Gak ada sedikit pun rasa dendam. Gak ada sedikit pun rasa marah saudara. Gak ada dia sedikit pun mengungkit-ungkit bahwa kamu ingat gak? Ingat gak waktu itu? Ya kalau saya ini ingat saudara. Bisa ingat. Kamu ingat 18 tahun yang lalu. Di hari Kamis Pahing. Jam 7 malam. Di rumah alamatnya ini. Kamu pernah mau membunuh saya. Ya, Yusuf sama sekali enggak saudara. Kalau saya mungkin Yusuf, saya jadi Yusuf, saya sudah bilang pengawal, bawa ini orang masukin ke penjara. Biar dia menikmati apa yang saya nikmati bertahun-tahun. Karena mereka saya masuk penjara, karena mereka saya hidupnya susah. Anak orang kaya harusnya bisa bersekolah, bisa menikmati kekayaan orang tuanya. Dia harus ndekam di penjara saudara. Dia harus jadi budak saudara. Menjadi budaknya kepala pengawal raja yaitu Potifar. Didakwa memperkosa masuk penjara dan lain-lain saudara. Tapi Yusuf enggak. Kalau saya ngamuk-ngamuk. Kalau saudara marah enggak saudara? Kayaknya emang saya yang paling hina di sini nih. Saya ini yang paling jahat saudara. Ya. Kalau saudara enggak ada yang seperti saya enggak apa-apa lah. Yang penting saya khotbahin tentang diri saya ini pagi hari ini saudara ya. Tapi Yusuf bukan begitu saudara. Dia malah sebaliknya. Ini karakter yang pertama yang saya mau kita belajar saudara. Karakter yang susah banget di dalam kehidupan kita untuk kita terapkan. Karakter seorang pendamai. Seorang pendamai.
Karakter seorang pendamai, peacemaker. Apa sih pendamai itu, saudara? Pendamai itu, kalau di kamu saya lihat, apa sih? Orang atau pihak yang membawa kedamaian. Jadi pendamai itu orang yang cinta damai. Orang yang kalau ada dia, rasanya menjadi damai, saudara. Karakter ini sangat penting, saudara, untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Matius 5 ayat 9 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, di sini anak-anak Allah apa enggak, saudara? Yang anak Allah angkat tangan, saudara. Yang angkat tangan, yang anak setan angkat tangan, saudara. Saudara, soalnya ada yang enggak angkat tangan, saudara. Yang anak bapaknya kalian sendiri yang angkat tangan. Anak Tuhan berarti, bapak kita Tuhan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kalau saudara anak Tuhan, harusnya kita itu membawa damai, karena Tuhan adalah Raja Damai. Kalau kita itu disebut anak Allah, kita harus memiliki karakter ini. Jangan bilang kita anak Tuhan, kalau kita kerjaannya bikin onar, saudara. Jangan bilang kita anak Tuhan, anak Allah, kalau kerjaan kita jadi kompor. Suka gitu kan, kompor itu orang itu. Kalau ada masalah dibesarin, kalau ada masalah kecil dibesar-besarin. Padahal Tuhan mau kalau ada masalah dibikin kayak nggak ada masalah. Ada masalah besar dikecilin. Betul, saudara? Jadi jangan jadi kompor, saudara. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya. Supaya apa, saudara? Supaya orang melihat, oh ini anak Tuhan. Pendamai, Tuhan pengen kita menjadi orang yang penuh damai, saudara. Coba tanya kanan kirimu, saudara. Aku ini pendamai aku atau penjahat aku, saudara? Jujur sebenarnya ya. Jujur, nggak apa-apa. Gitu. Suami-suami sama istri, aku pendamai apa aku penjahat? Nggak apa-apa, saudara. Selesaikan di tempat ini. Mau berdarah-darah di tempat ini nggak apa-apa, saudara. Ada kisah lain, saudara. Di dalam Alkitab. Yusuf seorang pendamai. Ada kisah lain diceritakan, yaitu kisah yang seorang yang bernama Abraham. Ini ada di kisah Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 9, ini dibaca di rumah. Ini gambar ini Abraham dengan Lot, saudara. Saudara pasti pernah dengar ceritanya ya. Kalau saudara baca di cerita ini, saudara, diceritakan di ayat di pasal sebelumnya. Sebelum 13 ini menceritakan bagaimana Abraham pertama kali dipanggil Tuhan untuk keluar. Ini pertama kali Abraham berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Abraham, keluarlah dari tanah negeri asalmu. Ke tanah yang aku akan tunjukkan. Jadi saat itu di pasal sebelumnya Tuhan berbicara sama Abraham. Abraham, keluar kamu dari negeri Ur Kasdim ini, dari tanah. Kayak saudara lah. Saya yakin saudara berangkat dari Indonesia karena dengar suara Tuhan. Amin. Tuhan bicara sama saudara. Saudara ada di Bojonegoro. Sedang duduk di pinggir sungai, saudara ya. Merenungi nasib sambil merokok. Tahu-tahu Tuhan bilang, Dul. Si Dul, saudara ya. Keluarlah dari tanah, dari negeri asalmu. Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Saudara pergi gak, saudara? Saudara pasti berantem sama Tuhan. Mau disuruh kemana aku? Tuhan cuma bilang, pergi dari sini. Aku akan tunjukkan. Saudara pasti akan argumen. Kemana? Kemana? Betul gak, saudara? Tapi Abraham dibilangin gitu langsung pergi, saudara. Hebat orang ini, saudara. Abraham langsung pergi. Dan apa yang diceritakan? Abraham pergi ngajak istrinya, ngajak saudara-saudaranya, dan ngajak orang yang bernama Lot ini, saudara. Lot ini keponakan Abraham, saudara. Lot ini diajak posisinya. Kalau saya bayangin, Lot ini pasti mungkin pengangguran, ya, saudara ya. Kelontang-kelantung kanan kiri kerjaannya tiap hari nongkrong di rumah Abraham, ikut makan, ya minta rokok gitu ya, minum-minum gitu kan. Kata Abraham habis dikasih tahu Tuhan untuk pergi, mungkin ngeliatin Lot gak ono masa depan iki arek iki. Wis ikut aku lah gitu ya. Diajak Lot diajak pergi, saudara.
Akhirnya apa yang terjadi? Dalam perjalanannya, ternyata Tuhan berkata kepada Abraham, pergi ke Mesir. Dia ke Mesir. Dari Mesir, Tuhan bilang, keluar dari Mesir. Oh, Abraham ini pindah-pindah, saudara. Kalau saudara baca, ini orang hebat. Nggak tahu tujuannya, cuman ngikutin suara Tuhan. Dia pindah. Dari Mesir dia dibilangin. Tuhan bilang nih setelah dari Mesir, sekarang kamu pergi ke tanah Negeb. Wah, dikasih direction sama Tuhan. Pergi dia ke tanah Negeb, saudara. Dia di sana, kalau saudara baca, ini kelihatan betapa Tuhan aja bilang, Abraham itu orang yang sangat kaya. Alkitab mencatat dia sangat kaya. Banyak ternaknya, perak dan emasnya. Alkitab mengkompar Abraham dan Lot. Alkitab bilang, sedangkan Lot itu cuman apa? Mempunyai domba, lembu, dan kemah. Tidak dikatakan Lot itu sangat kaya. Jadi posisi Abraham itu lebih kaya jauh daripada Lot. Lebih tua daripada Lot. Iyalah keponakannya ya. Umumnya lebih tua. Masa keponakan angkelnya lebih muda? Ya ada juga sih saudara kan di Indonesia kan. Kalau ditanyai, loh itu siapa orang umur 50? Keponakan saya padahal yang angkelnya umur 30. Kadang kan ada ya di Indonesia ya. Yang lahirnya ketinggalan gitu saudara. Ini apa yang terjadi saudara? Akhirnya terjadilah kejadian 13 ini. Gembalanya Lot dan gembalanya Abraham berantem saudara. Di tanah Negeb ini, gembala Lot dan gembalanya Abraham berantem. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau Lot itu orang yang ikut, kalau Lot tahu diri, dia ikut sebagai pengikut Abraham. Kalau anak buahnya berantem pasti dibilangin dong saudara. Betul gak saudara? Kamu tahu diri dong. Kita ini ikut dia loh, ini tanah dia loh. Ini barang harta-hartanya dia loh, mbok tahu diri. Betul gak saudara? Apa yang terjadi di sini saudara? Berantem. Setelah berantem, apa yang dikatakan sama Abraham? Abraham berkata ini saudara, jangan, Lot dipanggil Abraham, bilang gini, janganlah kiranya ada perkelahian di antara engkau dan aku, di antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi Abraham panggil Lot, ojo berantem lah. Kita ini kan keluarga, jangan kita berantem. Keren banget saudara, menurut saya ya, saudara nanti cerna. Menurut saya, Abraham ini orang yang lebih kaya. Betul? Lebih tua. Abraham ini yang ngajak Lot pergi. Tapi pada saat ada masalah, Abraham yang turun dulu. Abraham mau turun dulu mendekati Lot. Bilang Lot, wes lah gak usah ribut kita. Kita ini saudaraan, malu dilihat orang. Coba saudara, dengan posisi yang di atas, dengan posisi yang lebih kuat. Kalau saudara jadi Abraham, Lot ini gak bisa bilangin anak buahnya nih. Lot ini ngelunjak, ngajak berantem anak buah kita. Saudara ngamuk gak saudara? Orang yang diajak loh, posisinya pegawai kita di bawahnya. Kalau saya sih ngamuk saudara. Saya akan marah sama Lot. Kenapa kamu gak bisa ngomongin anak buahmu? Betul saudara? Tapi Abraham enggak loh. Abraham datang ke bawah. Bilang Lot, gak usah berantem lah. Kita ini kan bersaudara. Kalau saudara baca lagi saudara ya, kisah ini keren banget saudara. Abraham gak cuman bilang begitu saudara. Abraham bilang gini, Lot, semua loh tanah ini loh. Tanah ini tuh terbuka buat kamu. Monggo. Kamu mau keluar dari sini, silahkan ambil tanah yang kamu mau loh. Padahal yang dikasih tanah itu Abraham sama Tuhan. Tapi Abraham bilang, tanah ini terbuka buat kamu. Abraham, kalau saya lihat Abraham ini mirip Yusuf saudara. Abraham ini orang yang cinta damai saudara. Sangat pendamai. Ya, kembali lagi kalau saya jadi Abraham, saya jewer itu Lot, saudara. Saya sentil Lot, saudara. Saya pasti marah, saudara. Wong lebih kaya, saudara. Betul gak, saudara? Lebih powerful, lebih kaya. Sering gak kita dengar? Kita sendiri mungkin pernah berkata kalau kita gesekan sama orang itu bersalah, orangnya itu yang salah sama kita. Ya, gesekan, terus orang itu
yang statusnya di bawah kita. Mungkin di tempat kerja orang itu adalah levelnya di bawah kayak kita. Orang itu ngelunjak sama kita. Yang kita lakukan apa saudara? Pasti ada di benak kita. Siapa sih kamu itu? Berani-beraninya sama aku. Betul gak saudara? Itu manusiawi saudara. Kalau kita diinjek, disenggol sama orang yang posisinya di bawah kita, kita selalu akan bilang apa? Siapa kamu kok berani sama aku? Betul saudara? Saya pernah nih, ini kesaksian keluarga saya. Keluarga saya ini, mama saya punya kakak saudara. Kakak mama saya ini ya kehidupannya baik, punya duit. Akhirnya waktu itu menikah dengan seseorang. Pada saat menikah itu hidupnya enak lah pokoknya. Wanita ini datang ke keluarga kita ini sebagai orang yang biasa banget lah. Waktu saya ikut, saya masih kecil. Waktu melamar saya ikut saudara. Datang ke Jakarta, ke daerah yang agak kumuh gitu ya saudara ya. Datang ke situ melamar. Saya tahu banget siapa dia. Masuk ke keluarga kita. Keluarga kita keluarga Yakub saudara. Yakub tadi dikatakan orang kaya. Orang kaya saudara. Ya. Tapi Yakub yang di Alkitab itu yang kaya saudara ya. Saya masih kecil, gak punya apa-apa saudara. Tapi orang itu datang ke keluarga kita. Menikmati kehidupan. Punya anak satu, punya anak dua. Akhirnya kakak mama saya kena stroke saudara. Habis rontok semua saudara. Buat berobat di Indonesia, berobat mahal. Ya, kalau nggak bisa bayar, nggak diurusin. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah kita di Amerika yang berobat sembuh dulu baru bayar. Tepuk tangan saudara. Ya, amin. Bersyukur saudara. Kakak mama saya itu sampai stroke, sampai habis harta bendanya. Apa yang terjadi saudara? Si istri meninggalkan dia. Kita sudah di Amerika waktu itu. Meninggalkan dia dengan sopirnya saudara. Dahsyat ya saudara ya. Sampai kita dari Amerika itu, wah pokoknya telepon ngomongin anaknya, kamu jangan ikut mamamu, kamu jangan, kamu mendingan ikut sama ini, ikut sama antimu begini begitu. Tapi anak kecil-kecil gak bisa dong ya. Kita understand anak itu harus ikut mamanya, betul gak saudara? Dibawalah sama mamanya. Akhirnya berbelas-belas tahun kemudian, apa yang terjadi? Kita dengar kehidupannya mereka susah yang setengah mati saudara. Padahal dulu kalau nungguin kakak mama saya sampai meninggal aja, dia punya harta banyak saudara. Akhirnya apa saudara? Akhirnya apa nih saudara? Kita sebagai manusia ya, sebagai manusia, mau gak suruh ketemu sama mereka? Kita pulang ke Jakarta, kita dengar dia di sana. Kita ada di Jakarta, kita tahu banget dia ada di sana saudara. Anaknya kerja di sana. Anaknya bekerja di perusahaan tempat teman dekat saya, sahabat saya. Saudara. Jadi saya tahu banget anak itu ada di situ. Saudara. Tapi saya suka lewat, suka ke kantor dia nggak tahu saya siapa. Sampai akhirnya kita sekeluarga berkata, kita harus jadi contoh lah. Jadi contoh, kasih tunjuk bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Benar gak saudara? Akhirnya kita telepon anak itu saudara. Dengan mulut yang rasanya gak bisa membuka ini saudara ya. Karena lihat begitu gilanya saudara waktu kejadian itu saudara. Kita harus bilang, hey, it's me, ini kita. Masih ingat gak? Anaknya kan gak salah ya. Betul gak saudara? Anaknya kan gak ikut-ikutan. Ayo kita ketemuan. Wah itu dalam hati itu. Wah hancur lebur lah saudara ya. Kita ketemuan yuk. Akhirnya kita ketemu saudara. Pertemuan yang sangat mengharukan. Sorry. Tapi apa ya saudara? Kita rendahin hati kita saudara. Papi mami saya kesel, kita kesel, saya kesel saudara. Bertemu anak itu kita malah kasihan saudara. Kita kasihan. Kita lihat anak ini bilang,
Mama setelah meninggalkan papa, hidup kita ini susah. Dia liatin foto rumahnya. Aduh saudara, kalau saya mau marah, kita keluarga mau marah, mau goblok-goblokin itu mamanya itu. Harta miliatan itu koko mama saya itu punya saudara. Kalau dia mati istilahnya posisi saat itu dia tinggal matinya aja. Dia tinggal duduk diam dapat saudara. Tapi enggak, dia milih hal yang enggak jelas saudara. Dan akhirnya apa saudara? Akhirnya kita bilang, yuk ketemuan, panggil mamamu sama papamu yang baru. Akhirnya kita ketemu saudara. Kita peluk-pelukan. Kita sampai akhirnya kita jadi keluarga lagi saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Kita jadi keluarga lagi dengan papa yang baru kita ketemu. Kita nggak ada dendam. Kita jadi saudara-saudara. Tapi kita saat itu susah buat kita untuk ayo step up dulu untuk kita memulai. Untuk datang, untuk mengampuni. Tapi kita ingat Matius 5 ayat 9. Saya diingatkan Tuhan, percumalah kamu di atas mimbar kuar-kuar berkhotbah. Ya, percuma kamu melayani Tuhan. Percuma kamu main piano. Percuma kamu ikut Tuhan. Kalau hal yang kecil kayak gini aja kamu gak bisa. Benar gak saudara? Saudara ingat-ingat, ayo periksa diri kita pagi hari ini saudara. Periksa hati kita. Ada gak kita sesuatu yang ganjel di hati kita dengan orang lain. Yang mungkin kita masih stuck, kita masih bilang, kurang ajar ya itu ya. Sudah pernah aku tolong orang itu. Dia pernah aku tolong. Siapa dia? Yap. Matiin dulu. Gedung kita ini gedung yang Tuhan tahu nanti tanggal berapa ini ada apa akan mati, kalau bisa nangis akan mati tiba-tiba. Woi, tepuk tangan buat teknologi saudara. Ya begitu saudara. Jadi saudara, saya tahu menjadi pendamai itu gak gampang. Betul? Menjadi pendamai itu nyesek saudara. Menjadi pendamai itu membutuhkan sebuah kerendahan hati yang sangat luar biasa dalam. Harga diri saudara harus ditaruh di kaki saudara injek. Saya dan keluarga saat itu pengennya gak pengen ketemu, tapi ketemu anaknya aja. Gak perlulah ketemu mamanya. Palingan sampai kita berpikir jahat saudara. Kita berpikir jahat, udahlah gak usah. Paling nanti kalau ketemu apa yang dia lakukan, kalau hidupnya lagi susah, paling ya minta duit saudara. Jahat ya saudara. Tapi Tuhan ingatkan, ketemu, peluk dia, salamin dia, tunjukin bahwa kamu mengasihi dia. Akhirnya apa?
Puji Tuhan, alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga kami itu sudah bolehlah sedikit-sedikit kita menerapkan Matius 5 ayat 9, saudara. Jadi kalau saudara mau disebut menjadi anak-anak Tuhan, pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi pendamai, saudara. Amin, saudara. Ada satu ciri, biar saya sampaikan ciri ini, saudara. Ciri yang kita dapatkan dari seorang Yusuf dan dari seorang Abraham. Untuk menjadi seorang pendamai, dibutuhkan kita untuk memulai terlebih dahulu, saudara. Amin, saudara. Menjadi pendamai. Banyak dari kita berkata, saya cinta damai. Saya cinta damai. Mau jadi pendamai? Mau. Tapi pada saat kita diperhadapkan dengan permasalahan yang ada, kita nggak pernah mau memulainya terlebih dahulu. Apa yang kita katakan, saudara, seringkali, aku nggak salah kok. Loh, kenapa aku harus minta maaf duluan? Betul nggak, saudara? Loh, dia loh yang bersalah sama saya. Kenapa kok saya yang harus datengin dia, saudara? Terjadi nggak seperti ini dalam kehidupan kita? Peringatan keras pagi hari ini. Peringatan keras buat kita semua. Jadilah pendamai dan mau untuk bergerak dahulu, saudara. Yusuf cemplungin sumur, hidupnya susah karena kakak-kakaknya. Pada saat dia bertemu kakaknya, dia dulu yang menghampiri mereka. Aku ini Yusuf. Kalau saudara baca itu, saudara, tadi itu keren banget. Dia bilang, jangan takut. Tadi ya, Tuhan memang mengutus aku untuk mendahului kalian, untuk memelihara kehidupan kalian. Sampai Yusuf dulu yang bilang, kamu akan tinggal di tanah ini. Aku akan sediakan tanah yang bernama Goshen untuk keluarga tinggal dekat-dekat dengan aku. Abraham nggak salah, lebih kaya, lebih hebat, yang ngajak pergi. Pada saat ada pertikaian, apa yang terjadi? Abraham menghampiri dulu, dan dia yang memulai dulu. Pagi hari ini peringatan keras, perhatian untuk para suami istri. Ya, saya suka ngomongin suami istri karena apa? Ini yang paling dekat, saudara. Suami dan istri kalau berantem, siapa dulu yang memulai pembicaraan, saudara? Ini gampang kok, nggak usah sok muluk-muluk kita mau jadi pendamai harus begini begitu. Siapa suami istri pagi hari ini datang di tempat ini? Siapa yang suami istri? Angkat. Ya, kalau suami istri di sebelahnya, pertanyaan saya habis ini lihat-lihatannya, saudara. Siapa kalau berantem yang memulai perdamaian dulu, saudara? Suami lah. Suami-suami ya? Iya lah, suami lah. Suami ya? Hebat tuh, ada istri yang bilang suami. Iya. Berarti istrinya ini memang terdakwanya, saudara ya. Saudara, saya pun gitu, saudara. Saya punya istri yang sangat luar biasa. Seperti biasa, kalau dia ada di atas mimbar ini, akan saya peluk dan saya cium. Asik. Mudah-mudahan di Saudara cium suami, istri saudara di tempat. Ya, yang cowok-cowok jangan saling ciuman. Saudara, istri saya kalau saya ngomel-ngomel, saya marah-marah ya, saudara ya. Dia kayak nggak ada apa-apa, saudara. Iya. Tapi kadang kesel. Saya pikir kok nggak tahu sih dia kalau saya marah gitu ya. Tapi kadang saya bersyukur karena apa? Selalu yang mencairkan jadi dia. Saya sewot-sewot, saya kesel gitu, saudara. Dia ngajak ngomong kayak biasa, kayak ada apa-apa, saudara. Akhirnya saya salah gaya sendiri kan, saudara ya. Salah gaya sendiri, ya udahlah. Ya udah nggak ada apa-apa deh. Itu, saudara. Ayo pagi hari ini, saudara. Kalau saudara mau menjadi pendamai, saudara start dari keluarga saudara. Kalau berantem, siapa yang mau duluan untuk memulai? Amin, saudara. Pagi hari ini, saudara, firman Tuhan ini cuma mau mengingatkan untuk kita sebagai anak Tuhan menjadi pendamai. Kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan kalau kita menjadi seorang pendamai. Boleh dibuka ayat terakhir sebelum kita tutup. Tepuk tangan. Yes. Matius 5 ayat 9 tadi, saudara. Kita mau baca sama-sama di slide yang nomor terakhir ya. Kita baca ya, saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena
mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara pendamai? Amin. Saudara anak-anak Allah? Saudara harus hidup sebagai pendamai. Saat saudara keluar dari tempat ini, saudara ada masalah di rumah, di tempat kerja, dari tempat dimanapun saudara ada, saudara digarai. Kalau orang Surabaya ya, digarai. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Kalau digarai, diresain, digangguin sama orang. Ayo saudara yang duluan datang, karena saudara anak-anak Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Teman-teman bisa beri tepuk saya. Amin saudara. Saudara, kita seringkali berkata, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi sulit sekali kita untuk kita memiliki perdamaian dengan orang-orang di sekitar kita. Kita anak Tuhan, tapi seringkali kita nggak mau kalau untuk memulai dahulu perdamaian itu. Kita anak Tuhan, tapi seringkali tiap kali ada masalah, kita selalu menunggu orang lain untuk approach kita duluan dengan alasan yang bermacam-macam. Kan dia yang bersalah, kan istri saya yang nggak tahu diri, istri saya yang cerewet. Istri-istri bilang dia yang menyeleweng duluan, dia yang habisin uang keluarga. Kenapa saya yang harus minta maaf? Pagi hari ini, saudara, karakter kita harus terus dikonstruk. Karakter kita harus terus direnovasi, saudara. Salah satunya adalah karakter kita sebagai seorang anak Tuhan, yaitu karakter pendamai ini. Ingat pada saat keluar dari sini, saya anak Tuhan. Saya ini pendamai. Kalau ada masalah, kalau ada ribut-ribut dengan siapapun, kita diingatkan untuk kita dahulu yang membawa perdamaian. Amin saudara. Mari saudara, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, jamaah anak-anakmu di tempat ini. Construct our heart Tuhan, our character, supaya kami boleh semakin serupa dengan Engkau, supaya kami boleh disebut bahwa kami adalah anak-anak Allah. Ampuni kami kalau selama ini kami keras hati, kami sombong, kami menyebut diri sebagai anak Tuhan, tapi kami gak mau start untuk membawa perdamaian. Ampuni kami Tuhan, ubah hati kami. Terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah. Katakan sekali lagi, ku sembah. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, dan ku sanjung Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi, dan ku sanjung Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sanjung Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji
sudah dibagikan, firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau tidak akan pernah selesai berbicara, mengubah kehidupan kami, mengkonstruk kehidupan kami semakin serupa segambar dengan gambar-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi, saudara. Yuk, mari saudara kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau tutup kebaktian pagi hari ini. Yang belum mendapat amplop boleh angkat tanganmu, saudara. Di depan ada yang belum ada amplop, mungkin boleh ada yang kasih. Oke, kalau sudah ada, sudah siap, mari kita angkat amplop kita di tangan kanan kita. Kita mau bawa di hadapan Tuhan kita. Kita mau bersyukur atas berkat finansial yang Tuhan sudah kasih. Amin, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat keuangan yang Kau berikan. Kami boleh bawa pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda cinta kami kepada Engkau. Firman-Mu berkata bahwa di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti pada saat harta kita di situ ada, saudara, hati kita juga melekat di situ. Tapi pada hari ini, biar Tuhan ajari kami, biar harta kami, hati kami gak melekat pada harta kami. Biar Engkau ajari kami bahwa keuangan kami ini berasal dari Engkau. Kami kembalikan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang punya harta kami Tuhan. Biar Engkau ajari hati kami hanya melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, kehidupan mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Biar ada damai di dalam kehidupan mereka, ada berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kau pakai gereja ini untuk mengelola setiap harta, keuangan, finansial yang diberikan, dipercayakan kepada gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Saya undang kita semua untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami sampai selama-lamanya dengan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah, keluarlah dari tempat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Perlindungan Tuhan ada pada kita semua. Sukacita damai sejahtera Tuhan mengikuti kita senantiasa, membuat kehidupan kita menjadi berhasil, sehingga orang-orang di luar sana akan diberkati oleh kehidupan kita. Orang-orang di luar sana akan melihat ada Kristus yang hidup di dalam kita, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat, kemuliaan, puji syukur hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Umat yang percaya katakan amin. To God be the glory.